undian 5 dari Kota Banjarmasin atas nama Arifah Rizkia Fasa dengan membawakan cerita tentang kisah Rasulullah dan Abu Jahal. Inilah peserta dengan nomor undian 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Juri yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah Islami dengan judul Kisah Rasulullah dan Abu Jahal. Kisah ini saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 6 hingga 19. Dalam sejarah Islam, Abu Jahal terkenal sebagai orang yang paling menentang dakwah Islam dan orang yang paling membenci Rasulullah SAW. Bahkan ia selalu mencari cara untuk menyakiti Rasulullah SAW. Abu Jahal memiliki nama asli, yaitu Amr bin Hisham. Ia merupakan keturunan dari Bani Maksin, salah satu suku yang memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan kaum Quraisy. Sebelum terkenal dengan julukan Abu Jahal, Amr bin Hisham memiliki julukan Abu Hakam karena ia dianggap orang yang cerdas dan orang yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di kota Mekah. Namun, semua kebaikan yang ditampilkannya itu hanyalah kedok semata, agar ia disegani oleh masyarakat kota Mekah. Zaman silih berganti, lahirlah seorang anak laki-laki yang berakhlak sempurna. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah yang bertugas sebagai utusan Allah dalam menyebarkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Rasulullah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Meski begitu, hanya sedikit orang yang mau mengikuti ajaran yang Rasulullah, tetapi ada pula yang merasa terusik. Salah satunya adalah Abu Jahal. Kebencian Abu Jahal sangat berdampak ke kehidupan Nabi Muhammad SAW. Cacian, makian diterima Rasulullah tiap harinya dengan lapang dada. Hingga pada suatu hari, ketika Rasulullah hendak sholat, tiba-tiba Abu Jahal menghampirinya. Lalu ia berkata, "Hai Muhammad, siapa yang memperbolehkanmu sholat di sini? Lagi pula, untuk apa sholatmu itu? Kau hanya melakukan perbuatan sia-sia saja, Muhammad." Tetapi Rasulullah menanggapinya dengan sabar dan diam. Lalu Abu Jahal merasa geram. Ia menyombongkan hartanya, tahtanya, dan pangkatnya. Pada saat inilah turun wahyu surah Al-Alaq ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'an. Sesungguhnya kamu telah melampaui batas. Lalu keesokan harinya Abu Jahal telah menanti kedatangan Rasulullah. Tak lama kemudian Rasulullah pun datang. Lalu
Rasulullah tidak menanggapi tingkah laku Abu Jahal dan langsung masuk ke masjid. Awalnya Abu Jahal berniat untuk melempar batu besar ke kepala Muhammad. Namun belum sempat tangannya bergerak, ia lari ketakutan keluar masjid. Lalu salah seorang pengikutnya menanyakan keadaannya. "Hai Abu Hakam, kenapa kau tidak jadi melempar batu itu?" Lalu Abu Jahal pun menjawab, "Tadi saat aku ingin melempar batu besar itu, aku melihat ada unta yang besar. Dia menganga ingin menikamku. Ia mencoba menghalauku dan melindungi Muhammad itu." Tak habis sampai di situ segala upaya Abu Jahal. Lalu hingga pada suatu ketika saat Rasulullah sedang sholat dalam keadaan sujud, Abu Jahal berniat untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad. Tetapi lagi-lagi usahanya ini gagal. Lalu ia lari ketakutan, terbir-bir keluar masjid. Salah satu seorang pengikutnya menanyakan keadaannya lagi. "Kenapa engkau lari terbir-bir, wahai Abu Jahal?" Lalu Abu Jahal pun menjawab, "Saat aku ingin menginjak tengkuk Nabi Muhammad itu, aku melihat ada parat api dan sayap yang mengelilinginya. Aku pun lari ketakutan." Lalu Abu Jahal mencari cara untuk menghinakan Rasulullah. Bondinglah Abu Jahal dengan para pengikutnya, hingga terbisitlah suatu ide untuk melemparkan kotoran hewan ternak ke kepala Nabi Muhammad SAW. Kali ini usahanya berhasil. Ia tertawa sampai terbahak-bahak. "Hahaha, cemoohan dari kaum kafir Quraisy memang sakit didengar telinga, tetapi Rasulullah hanya sabar." Lalu tepatnya pada saat tahun ke-13 kenabian, keadaan kota Mekah itu kacau dan balau. Lalu Rasulullah mengizinkan pengikutnya untuk berangsur-angsur berhijrah ke Madinah. Mendengar kabar hijrahnya kaum muslimin, Abu Jahal merasa geram. Dia merasa gelisah, takut akan bertambahnya pengikut Rasulullah. Lalu Abu Jahal berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera menyusun rencana." Berdiskusilah Abu Jahal dengan pengikutnya hingga menyusun rencana pembunuhan Rasulullah. Tetapi rencana jahatnya itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Malam pun tiba. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur biasanya. Lalu atas izin Allah, Rasulullah pergi hijrah ke Madinah tanpa diketahui oleh siapapun. Saat perjalanan ke Madinah, Rasulullah merasa tidak aman karena ia merasa diikuti oleh seseorang. Lalu Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua Tur selama 3 hari 3 malam. Di sisi lain, Abu Jahal merasa kesal. Ia terkecoh dengan kehadirannya Ali bin Abi Thalib yang tidur di tempat Rasulullah. Lalu ia membuat sayembara. Lalu ia berkata, "Barang siapa yang menemukan Muhammad itu akan kuberi imbalan 100 unta." Berlomba-lombalah orang kafir Quraisy untuk menemukan Rasulullah. Tetapi usahanya itu semua gagal. Sesampainya Rasulullah
dan Abu Bakar di kota Madinah, beliau disambut baik oleh kaum Ansor. Lalu pada suatu ketika ada kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat hendak pulang ke Madinah, ia merasa takut akan hartanya dirampas oleh kaum muslimin. Lalu ia berinisiatif untuk meminta bantuan ke kota Mekah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kaum muslimin untuk membalaskan perlakuan kaum kafir Quraisy terdahulu. Terjadilah peperangan yang hebat. Lalu di tengah-tengah peperangan yang sedang berkecamuk, muncullah dua orang kakak beradik. Mereka adalah Mu'az dan Mu'awwidh. Dua orang kakak beradik tadi berniat untuk membunuh Abu Jahal, tetapi usahanya gagal. Walaupun begitu, ia tetap berjasa dalam melukai kaki Abu Jahal. Di akhir peperangan, Abu Jahal berhasil dilumpuhkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Menjelang kematiannya Abu Jahal tetap menghina Islam. Lalu melihat pemimpin pasukannya terbunuh, pasukan Abu Jahal lalu tercerai-berai. Peperangan itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah selalu bersabar dalam menghadapi semua cobaan dan selalu berbuat baik dikala kita dijahati. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Salah bilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.